Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia tidak sadar tentang semua kelemahan dirinya sebagai manusia. Oke, jadi struktur doa ada yang model permohonan, ada yang model munajat, ada yang model zikir. Kalau digambar prosesnya bisa semacam ini. Jadi doa itu diawali dari permohonan, kemudian percaya, kemudian terima hasilnya. Jadi permohonan itu pasti tadi ya. Ada 3 model tadi itu permohonan. Jangan lupa tahap kedua, belief, percaya. Banyak orang berdoa tapi tidak percaya. Tidak percaya itu tidak yakin doanya dikabulkan. Nah, kalau dia sendiri tidak yakin, bagaimana Allah akan mengabulkan? Nanti Allah ragu-ragu. Nah, kamu tidak yakin, nanti kamu tak kabulin benar, kamu malah grogi. Ya kan? Kan banyak di antara kita yang tidak yakin, ya Allah, beri aku suami yang soleh, yang bisa. Kok bisa ya, wong saya itu kayak gini aja loh. Halo, wong kamu sendiri ragu-ragu. Nanti kalau Allah nanti tak kasih suami soleh bener, nanti kamu malah bingung. Salah ide kamu berdoanya tidak 100%. Saya sering bilang, ya kalau kamu yakinnya 50%, ya Allah datangnya 50%. Kalau kamu yakinnya 80%, Allah datangnya 80%. Harusnya kamu dapatnya 100% soleh, cuma dapatnya akhirnya cuma 80% solehnya. Atau 20%, tergantung permintaanmu. Dari mana? Dari batinmu. Pak, saya itu ya sudah tiap hari berdoa, selamat, berdoa tentram. Kok masih aja HP hilang, masih aja dompet hilang? Apa nggak dikabulkan, Pak? Loh, kamu waktu berdoa itu sadar nggak sih kalau minta keselamatan? Ya enggak, Pak, ya pokoknya hafal gitu aja dibaca. Pokoknya Robbana Atina lah, Pak, sapu jagat, monotok. Iya. Kan itu kebaikan dapat semua, Pak. Iya, cuma lah kamu doanya aja nggak sadar. Loh, bagaimana akan diberi? Jangankan tahu yang diucapkan, berdoanya sendiri dalam keadaan tidak sadar. Formalitas otomatis begitu. Kan sering otomatis habis sholat kamu subhanallah, subhanallah, nanti begitu doa Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ngerti minta apa, yang diinginkan apa, dalam rangka apa. Apalagi yang kadang-kadang makmum itu kan, saya zaman aliyah itu pernah terpaksa berdoa padahal tidak hafal. Jadi doa habis tarawih itu detailnya gimana, pokoknya diunekin buru-buru nih wae. Taqabbal minna sholatana, amin. Syamana, amin. Iya. Jangan orang ngerti, imamnya hafal, tapi salah orang ngerti. Ya, kadang-kadang kita di belakang tidak ngerti imamnya minta apa, ya kadang tidak dengar, pokoknya diamini wae. Imamnya ya trik bisa apa le. Oke. Jadi belief level 2-nya harus yakin, harus mantap Allah mengabulkan. Nanti di belakang ada caranya memahami bagaimana Allah mengabulkan doa. Dan yang terakhir receive, terima saja hasilnya. Jangan komplain, pasti dikabulkan doamu. Cuma tidak selalu persis seperti yang ada di anganmu. Kenapa begitu nanti dijelaskan di belakang. Tapi pertama-tama terima, hasilnya kayak gimana pun terima saja. Pengabulan doamu. Jadi yang penting ask, believe, receive. Mintalah, percayalah dikabulkan, dan terimalah hasilnya. Apapun bentuknya. Nah, jadi berdoa itu. Begitu doa dikabulkan, biasanya ada kebahagiaan lebih. Kalian mengalami kesuksesan sesuatu,
Yang itu didahului dengan doa, itu rasanya beda dengan yang tidak didahului doa. Itu yang saya sebut kenikmatan terkabulnya doa. Sama-sama dapat suami apa istri cakep. Itu kalau sebelumnya kamu berdoa minta suami atau istri cakep dan dapat beneran, dengan yang tidak berdoa, itu rasanya beda. Yang berdoa apa? Imannya tambah kuat. Itu salah satu manisnya keimanan di situ. Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang padaku. Allah perhatian padaku. Itu luar biasa. Rasa semacam ini luar biasa. Karena kalau tidak ada doa, itu kan rasanya kayak kebetulan saja. Ya kebetulan Pak dapat istri cantik. Saya itu tidak nyari loh Pak. Ya, tidak enak kan rasanya kayak ngono. Tapi kalau ada doanya, wah ini yang saya minta Pak, saya sejak puluhan tahun yang lalu sudah berdoa. Nah itu kan rasanya lega. Jadi salah satu bukti dari keimanan, buah manisnya iman kita. Kemudian yang kedua ada efeknya. Efeknya apa? Oh berarti benar, kita harus satu-satunya tempat bersandar hanya Allah. Kalau dikalkulasi rasional, tidak mungkin saya bisa dapat yang ini. Wong saya cuma gini aja kok. Itu kan ada kebebasan dari yang non-ilahi. Jadi doa dikabulkan itu saat itu juga kita punya keyakinan bahwa memang tidak boleh tergantung sama dunia. Yang menentukan segalanya itu Allah. Itu jadi orang mengalami kebebasan. Berarti mulai besok-besok aku tidak akan bergantung lagi pada apapun selain pada Allah. Buktinya sekarang ini loh, keinginanku dikabulkan. Yang ketiga dan keempat, ini mirip. Kedekatan, perhatian, dan ridhonya Allah. Wah berarti Allah perhatian ya sama aku. Apa sih istimewanya aku kok Allah selalu memberikan perhatian padaku. Itu rasanya luar biasa. Kamu diperhatikan dosen aja kan seneng, apalagi merasa diperhatikan Allah. Ya kecuali diperhatikan dosen karena nggak lulus-lulus, nggak pernah masuk. Ya. Jadi kamu merasa, oh Allah mengerti kebutuhanku, apa yang aku minta diberikan. Itu kedekatan dan perhatian dari Allah. Itu rasanya enak. Dan yang terakhir, kamu yakin Allah ridho dengan pemberiannya. Kalau yang tidak didahului doa, kamu harus kalkulasi dulu. Ini kira-kira Allah ridho enggak ya? Tapi kalau diawali dengan doa dan terbukti cocok dengan yang kamu doakan selama ini, kamu bisa cepat yakin bahwa oh Allah ridho karena ini cocok dengan doaku selama ini. Allah meridhoi makanya diberikan. Nah ini diantara kenikmatan terkabulnya doa. Maka berdoalah yang banyak tentang hal apapun. Kalau tidak bisa sampai detail, ya doa lebih luas, lebih bagus. Karena nanti kena semua. Ya Allah berikan aku hidup yang aman, nyaman. Ini kan lebih luas daripada sangat spesifik. Kalau sangat spesifik kamu butuh menyebut banyak hal. Ya Allah semoga mata kuliah ini lulus dengan nilai minimal amin ya Allah. Kalau yang ya terlalu detail itu nanti tidak enak. Lebih enak umum. Misalnya ya Allah semoga studiku sukses. Nah itu nanti manifestasi apa saja dari studimu yang menunjukkan keberhasilan bisa kamu sambungkan dengan pengabulan doamu tadi. Itu lebih luas. Jadi biar apa? Biar bisa merasakan nikmatnya terkabulnya doa. Oke, terus nah sekarang ada beberapa filosofi doa yang harus kita cermati. Yang pertama dari Søren Kierkegaard, filosof eksistensial. Katanya Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes him who prays. Jadi ada yang mengkritik doa itu, loh kalau orang berdoa
kemudian dikabulkan, itu apa berarti Allah berubah pendirian? Maksudnya Allah ini bisa dipengaruhi? Yaitu kalau dalam filsafat jawabannya banyak. Jadi yang pertama ya, Allah itu ada yang bilang enggak, Allah enggak dipengaruhi karena semuanya sudah dalam skenarionya Allah. Itu jawaban pertama. Termasuk kamu berdoa, itu skenarionya Allah. Kamu berdoa dan nanti dikabulkan, itu skenarionya Allah. Kalau Allah tidak ingin memberikan kamu A, batinmu tidak akan diarahkan untuk kamu berdoa meminta A. Kamu berdoa meminta A, itu memang dirancang oleh Allah, kamu besok akan dapat A. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, apa Allah bisa berubah atau tidak? Loh, enggak. Pengetahuannya Allah itu beda dengan pengetahuan kita. Kita menyebutnya berubah, tapi sebenarnya enggak berubah. Allah itu menakdirkan alternatif-alternatif dan kita yang milih. Kayak minggu lalu ya. Jadi kita itu oleh Allah diberi pilihan-pilihan yang setiap pilihan ada efeknya. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, ini sebenarnya sedang menghidupkan salah satu pilihan ini. Nah, mana yang kita pilih ya sesuai yang kita inginkan, dan itu yang jalan. Mana yang tidak kita pilih akhirnya tidak jadi aktual. Jadi itu kayak tombol-tombol, mana yang kita pencet itulah nanti yang nyala. Dan semuanya masih dalam kerangka ketentuannya Allah. Nanti ada yang bilang ini perspektif. Perspektif itu ya dari sisi Allah semua sudah ditentukan, tapi dari sisi manusia tidak. Semuanya kan sudah takdir. Iya, dari sudut pandangnya Allah itu semua sudah di skenario, tapi kita tidak tahu skenarionya Allah yang mana. Kalau ada yang bilang, Pak, saya tidak usah ngapa-ngapain, kan kalau Allah menakdirkan sukses, ya nanti sukses. Oh, kalau kamu tidak ngapa-ngapain, kelihatannya Allah menakdirkanmu males. Ya, sederhananya kan begitu. Karena kita tidak tahu. Yang jelas kamu sekarang tidak ngapa-ngapain, berarti takdirmu sekarang jadi orang malas. Besok ya tidak tahu. Yang semuanya kuasanya Allah. Dan gitu. Saya sering cerita, hidup ini untuk mempertautkan perdebatan Qadariyah sama Jabariyah itu, hidup ini ada modalnya, ada usahanya, ada hasilnya. Modal dari Allah, usaha dari kita, hasil kembali ke Allah lagi. Kita dikasih modal akal, berpikir atau tidak itu usaha kita, hasil pikiran apa itu Allah yang menentukan. Kita dikasih modal akal, belajar atau tidak di tangan kita, lulus atau tidak di tangan Allah. Cuma kalau kita belajar, ada kemungkinan lulus, ada kemungkinan tidak di tangan Allah. Hanya saja kalau kita tidak belajar, kemungkinannya cuma tidak lulus. Nah, ini logika ini kalau di ilmu teologi namanya ini sunnatullah. Jadi sunnatullah itu kalau kamu belajar bisa lulus, bisa enggak. Dan itu kembali ke Allah. Tapi kalau kamu enggak belajar ya kemungkinannya enggak lulus. Kayak kalau kamu kawin bisa punya anak, bisa enggak punya anak. Tapi kalau kamu enggak kawin ya kemungkinannya tinggal enggak punya anak. Kalau punya anak berarti yo kawin, bukan nikah loh ya, tadi contohnya kawin. Orang kawin itu kan bisa punya anak, bisa tidak punya anak. Oke, jadi prayer, nah katanya Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes him who prays. Jadi orang yang berdoa itu kamu tidak usah mikir, Pak ini mengintervensi Allah, ini mengubah Allah, tidak usah mikir ke sana. Doa itu yang jelas mengubahmu yang berdoa. Tadi loh, doa itu membuat orang sadar tentang dirinya yang banyak kelemahan, yang tidak pantas sombong, yang mau tidak mau butuh pertolongannya Allah untuk memenuhi semua yang diinginkan. Ini loh yang berubah.
Dari manusia yang merasa bisa apa-apa, sekarang tahu bahwa dirinya lemah. Nah, itu kan nanti mengubah total perilaku. Makanya it change him who prays. Kamu akan berubah. Orang yang sadar dengan doa, sadar hakikat doa, tidak mungkin sombong. Kalau ada orang sombong kok masih berdoa, itu kontradiktif. Katanya kamu kuat, katanya kamu jago, kok masih minta-minta. Katanya kamu pasti benar, katanya kamu orang besar, katanya kamu sudah. Kok masih minta-minta? Itu kontradiksi. Orang yang berdoa itu harusnya tawadhu, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak berdaya. Itulah perubahan yang didapat dari doa. Jadi prayer does not change God, but it change him who prays. Ajaran kedua, prayer is not asking, it is a longing of the soul. Kalau ini dari Gandhi, doa itu hakikatnya sebenarnya bukan minta, tapi kerinduan jiwa. Jadi kerinduan jiwa, untuk jiwamu itu sebenarnya merindukan Tuhan, merindukan Allah. It is longing of the soul. It is daily admission, pengakuan setiap hari akan kelemahanmu. Tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, yang terakhir ini yang kita perhatikan, it is better, lebih baik berdoa to have a heart without word. Hatinya hadir meskipun tidak terungkapkan lewat kata, dibandingkan words without a heart. Kalau word without heart itu kayak doa formalitas tadi. Jadi lebih baik berdoa itu pertama-tama hadirkan hatinya. Serius apa yang kamu inginkan. Jadi to have heart without word tidak apa-apa. Tanpa harus diwakili oleh mulut dengan kata-kata, tidak apa-apa. Tapi mau diwakilkan ke mulut keinginanmu apa, tidak apa-apa juga. Tapi jangan hatinya tidak hadir. Maksudnya apa? Serius, mantap, jelas yang kamu inginkan. Itu namanya hatinya hadir. Jadi berdoa pertama-tama perhatikan hatimu. Setiap kali berdoa kamu sadar enggak? Sholat itu sebenarnya 90% isinya itu doa-doa. Kamu sadar enggak? Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa. Itu kan doa semua. Tapi kan kamu waktu sholat kan enggak pernah itu pokoknya begitu. Sujud subhanallah subhanallah. Rabbi firli gitu dah. Ini berdoa lo yo. Yo minta yang beneran ya Allah. Ampunilah aku kan gitu. Istighfar. Istighfar yang serius biar Allah mengampuni beneran dosa kita. Oke. Itu petuah dari Gandhi.